guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aku pasti tidak akan mengecewakan kakak senior, ucap Fang Han pada Fang Qingsu. Meskipun dia sudah tahu bahwa Fang Qingsu curiga bahwa ada gambar musim semi kuning di ubuhnya, dan masalah ini pasti tidak akan dilepaskan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk pertikaian. Selama orang dengan pemikiran normal, mereka tidak akan melakukannya. Namun, Fang Han tidak akan pernah mengendurkan kewaspadaannya. Dia sedang berpikir tentang bagaimana mengganggu situasi sehingga Fang Qingsu tidak akan pernah bisa bertanya pada dirinya sendiri tentang peta musim semi kuning. Setelah masalah selesai, Fang Han tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghadapi pertanyaan Fang Qingsu, dan mungkin bukan lawan yang kuat. Dan meskipun dia mendapatkan pisau ajaib langit darah, dia memiliki kuali Raja 5 penjara, dan lebih dari 200.000 iblis surgawi. Mananya 50.000 kuda ganas, tetapi tidak bisa melawan jimat tak terhancurkan kuno Fang Qingsu. Kecuali jika dia telah berkultivasi ke surga dan alam manusia, dia dapat berlatih Kaisar Api Qi, tebasan Kaisar Emas, tinju Kaisar Air, dan Kaisar Bumi Dao. Kekuatan peta dimainkan secara ekstrim sebelum dapat dibagi secara merata. Tentu saja, jika Yan memulihkan kekuatannya, dia secara alami tidak takut pada Fang Qingsu, tetapi jika mengharapkan Yan untuk memulihkan kekuatannya mencapai inti emas, dia khawatir Fang Han telah duluan berkultivasi ke tingkat ke-7 atau ke-8 alam kekuatan gaib, dan Yan Du masih jauh dari pulih. Fang Han berpikir, aku harus memikirkan cara agar Fang Qingsu tidak punya waktu untuk menyelidikku. Tidak apa-apa jika saya bertarung dengan Master Tai Yi dan terluka. Gumam Fang Han siap untuk melakukan sesuatu, sambil merencanakan. Pada saat yang sama dia berkomunikasi dengan naga Yan secara mental. Yan, seberapa yakin kamu jika kita akan berurusan dengan Fang Qingsu? Tanya Fang Han. Naga Yan menjawab, itu tidak terlalu pasti. Jimat abadi dan aku memiliki tingkat Taoisme yang sama, bahkan itu lebih tua dariku. Jika aku dengan kondisi prima, aku tidak akan takut akan hal itu. Tapi Fang Qingsu ingin membunuh kita, tapi itu tidak semudah itu. Dia mungkin tidak akan benar-benar bisa membunuh kita jika kita ingin lari. Ucap Yan menjelaskan. Fang Qingsu, sebagai murid dari Sekte Yuhua, mengapa kamu menghentikan saya untuk membunuh Komandan Iblis? Apakah Anda ingin memasuki jalan iblis? Jangan lupa, sekarang kata-kata dan perbuatan Anda mewakili Sekte Yuhua. Komandan Iblis telah membunuh murid sekteku. Mengapa kamu membantunya? Apakah kamu ingin aku menggunakan perintah pengejaran Dao Surgawi untuk berurusan denganmu lagi? Ucap Fusou tiba-tiba berteriak. Kapan aku membantu Komandan Iblis? Kapan aku menghentikanmu untuk membunuh Komandan Iblis? Ucap Fang Qingsu berpura-pura bingung, tersenyum tipis, baru saja Komandan Iblis dan Zhao Xuan bertarung, dan kilat yang saya kirimkan ada di sana sebelumnya. Saya hanya ingin bertanya, Fang Han adalah murid sejati dari Sekte Yuhua saya, mengapa Anda terlalu bernafsu untuk membunuhnya? Bahkan jika dia melakukan kejahatan besar, maka saya akan membawanya ke sekte untuk diadili. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda juga adalah pemimpin dari 10 sekte keabadian? Dan Anda dapat membunuh sesuka hati. Mendengar itu, Fu Shou terdiam beberapa saat. Memang benar Fang Qingsu tidak membantu Komandan Iblis barusan, hanya berusaha menyelamatkan Fang Han. Kakak senior Zhao Xuanyi, serangan diam-diam kita barusan, dan bahkan badai matahari hitam telah digunakan. Sebenarnya itu belum bisa membunuh Fang Han, murid Sekte Yuhua ini, begitu kuat. Saya ingin memberi tahu berita ini ke Sekte. Fang Han sanggup membunuh Raja Iblis 7 daun, mendapatkan pedang Iblis Langit Darah, dan tidak tahu di mana dia mendapatkan kuali Raja 5 penjara, tubuhnya bahkan lebih kuat. Jika dia terus berlatih, aku takut dia akan menjadi anak yang sombong. Suara diskusi muncul di antara murid Sekte Tai Yi. Penampilan Fang Han hari ini memang akan menjadi terkenal jika disebarkan.
Zhao Xuan tidak bisa membunuhnya. Jika dia mendengar komentar ini lagi, di mana dia bisa menyembunyikan wajahnya. Dia memandang Komandan Iblis, lalu menatap Fang Qingsu dan Fang Han, dan berkata, Fang Qingsu, jika kamu ingin melawanku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Mari kita bertarung bersama, aku akan melihat apakah kombinasi dari Sekte Setan Bawaan dan Sekte Yuhua dapat menahan 3 malapetaka dan 9 bencana saya, Sekte 12 Dava tertinggi. Ucap Zhao Xuan menantang Fang Qingsu. Hanya kamu, bisakah kamu mempraktikkan 3 malapetaka dan 9 bencana? Kamu hanya dapat mempraktikkan 2 dari 3 malapetaka. 4 atau 5 dari 9 bencana itu sudah sangat hebat. Jika memang kamu dapat mempraktikkan semuanya, kamu pasti telah mengubah nasibmu sejak lama. 10 tingkat kekuatan gaib, menunjuk langsung ke alam rahasia umur panjang, dan masih berada di inti emas. Ucap Komandan Iblis tertawa keras, dan melanjutkan, Zhao Xuanyi, lawanmu adalah aku, jangan terlibat dengan Yuhuamen. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan bertarung denganku sendirian. Atau kita akan masuk ke Taiyuan Immortal Mansion. Siapa yang bisa menghancurkannya, masuk ke kedalaman rumah abadi Taiyuan, dan siapapun yang memiliki keterampilan yang lebih baik, yang kalah akan menilai dirinya sendiri, bagaimana tentang itu? Ucap Komandan Iblis. Mendengar itu, ekspresi Zhao Xuan berubah, dan dia melihat ke Taiyuan Immortal Mansion di belakangnya, mengetahui bahwa dia tidak bisa dengan paksa membobolnya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak master yang berusaha menerobosnya, mencoba menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Taiyuan, semuanya gagal dan kembali. Di antara mereka, ada yang mati, menghilang, dan bahkan dalam 3000 tahun terakhir, dikabarkan bahwa seorang di alam rahasia umur panjang telah terperangkap. Di lain sisi, Fang Han berkata, kalian sangat tidak tahu malu, sehingga kalian berusaha membunuhku secara diam-diam. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengepungmu. Senior Qingsu, ayo pergi bersama dan bunuh orang ini. Aku lihat apa yang akan terjadi pada orang itu. Ucap Fang Han berkata dengan muram. Baiklah, Zhao Xuanyi, kamu ingin menggunakan taktik radikal, tetapi jalan iblisku tidak pernah memperhatikan aturan apapun. Apalagi, kamu memiliki banyak orang yang mengepungku. Sekarang aku akan mencoba mengepungmu. Qingsu, bisakah kamu bergabung denganku bersama? Saat itu, kita sanggup menghancurkan iblis air kuno dan menyegelnya. Sekarang kau dan aku sama-sama kuat. Meskipun aku bisa mengalahkan Zhao Xuanyi, aku tidak bisa membunuhnya. Dengan mengandalkan jimat gunturmu, itu sudah cukup untuk membuatnya tidak dapat melarikan diri. Tangkap dan sempurnakan dia, mana kita bisa melangkah lebih jauh. Ucap Komandan Iblis ketika mendengar kata-kata suram Fang Han, Komandan Iblis tampaknya lebih menghargainya. Mendengar ini, 6 murid Sekte Taiyi segera membentuk lingkaran. Qingsu, bagaimana menurutmu? Ucap Komandan Iblis setelah memblokir daerah sekitar, mata Komandan Iblis bersinar menatap Fang Qingsu. Fang Qingsu menjawab, Ying Tianxing, ayo pergi. Anda dan saya berada di jalan yang berbeda. Untuk bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh murid-murid Dao Abadi benar-benar tidak mungkin. Tetapi jika ada terlalu banyak kekuatan untuk membunuh keluarga Fang saya harus mengambil tindakan. Berurusan dengan Taiyi tidak ada hubungannya denganmu. Ucap Fang Qingsu melambaikan tangannya. Oke, karena kamu mengatakan itu, maka aku akan melupakannya. Ucap Komandan Iblis menghela nafas, tubuhnya menabrak bayangan ajaib, dan dia akan pergi. Ying Tianxing, bisakah kamu pergi? Sebuah suara disampaikan dari saluran Guiksu. Saluran Guiksu yang awalnya diblokir oleh Komandan Iblis dibuka secara paksa oleh seseorang, dan api yang menyala-nyala terbang keluar, dan seorang Tao samar-samar muncul seperti para dewa mendarat di tempat. Song Weiyi, gumam Komandan Iblis mengerutkan kening. Ekspresi Fang Qingsu tetap tidak berubah, menatap Song Weiyi dan berkata, Song Weiyi, apakah kamu ingin melawanku?
Fang Qingsu, kamu baik-baik saja. Karena kamu tidak bergabung dengan Komandan Iblis untuk berurusan dengan salah satu muridku, tentu saja aku tidak akan jahat dengan Sekte Yuhuamu. Masalah hari ini akan diserahkan kepada Sekte Yuhuamu. Ucap Song Weiyi melengkungkan tangannya dan berkata dengan sopan. Sesaat kemudian, di luar saluran Guiksu, kekuatan yang kuat tiba-tiba datang lagi, dan di tengahnya, langit dan bumi luar biasa, mengguncang rumah abadi Taiyuan di kejauhan. Dalam kekuatan yang kuat ini, seseorang muncul diam-diam, mengenakan Xingyi biasa, seperti seorang jenius di dunia. Itu adalah murid sejati pertama Yuhuamen, Hua Tiandu, ranah tingkat 10 alam rahasia magis, hanya satu langkah lagi menuju alam rahasia umur panjang. Meskipun Song Weiyi adalah murid dari keluarga Tai, ia biasanya bepergian dengan kereta Jiao emas bercakar 4, 99 pria dan 99 wanita, bermain drum dan lonceng, dan pertunjukannya bagus, tetapi dalam hal kekuatan sejati, itu tidak sebagus Hua Tiandu. Bagaimana Hua Tian akan muncul di sini? Ini benar-benar tidak terduga. Gumam Fang Han tidak lagi seperti dulu, dengan basis kultivasi yang mendalam, pemahaman mendalam tentang misteri langit dan bumi, dan pemahaman kultivasi yang lebih dalam daripada setahun yang lalu. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Luar biasa. Sekarang situasinya rumit, saya tidak tahu harus berbuat apa. Begitu Hua Tian muncul, Fang Han memiliki firasat tentang peristiwa buruk. Dengan kekuatan orang ini, itu sudah cukup untuk menekan adegan itu. Bahkan jika seorang di alam rahasia umur panjang datang membantu, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengembalikan situasi. Orang ini telah memperoleh Taoisme dari Panwu Xianzun primordial, memegang instrumen Tao di tangannya, dan mananya sangat kuat. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan magis yang dia kembangkan. Fikir Fang Han, ternyata itu Hua Tiandu. Kamu datang tepat waktu. Salah satu dari mereka pandai membunuh murid Sekte Yuhuaku. Sebagai murid sejati pertama dari Sekte Yuhuaku, kamu tentu ingin mempertahankan reputasi Sekte Yuhuaku. Bagaimana pendirianmu? Ucap Fang Qingsu melihat kedatangan Hua Tian, matanya sedikit menyipit. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Ucap Hua Tian akhirnya menatap Fang Han. Fang Han, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Ini juga jarang terjadi. Namun, keinginan untuk meningkatkan kekuatan Anda dan cara-cara yang tidak bermoral bukan lagi pekerjaan para murid abadi. Omong kosong. Aku telah membunuh iblis dan pembunuh. Pertama bunuh pemilik pulau yang putus asa, dapatkan kuali 5 penjara, dan kemudian bunuh Raja Iblis berdaun 7, dapatkan pisau ajaib langit darah. Prestasi hebat membunuh iblis dan pembunuh, bahkan tetua Tianxing tahu itu hanya akan memberi saya hadiah. Mengapa Anda menyalahkan saya? Jangan lupa, sekarang berbeda dari masa lalu, saya juga seorang murid-murid sejati, dan kamu juga murid-murid sejati. Kita memiliki identitas yang sama. Ucap Fang Han mencibir, dan melanjutkan, dari 10 tahun, hanya 1 tahun telah berlalu, dan 9 tahun masih tersisa. Setelah 9 tahun lagi, aku pasti akan mengalahkanmu. Tunggu saja. Mendengar itu, Fang Qingsu sedikit terkejut. Meskipun dia tahu tentang gesekan antara Fang Han dengan Hua Tiandu, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Dia juga tahu bahwa di Yuhuamen, tidak ada yang berani menghadapi Hua Tiandu. Betulkah? Jawab Hua Tian tanpa ekspresi. Pada saat ini, atas nama Mahaguru, saya akan menangani urusan Yuhuamen. Mengenai keluhan pribadi, dan 2 harta ajaib yang Anda dapat dari membunuh pencuri dan melenyapkan setan. Saya tidak akan mengambilnya dari Anda. Ketika Anda kembali ke Sekte Yuhua, Anda secara alami Sekte akan memberi hadiah. Anda bisa mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Tapi saya tidak akan membiarkan Sekte Yuhua mengganggu keluhan antara Komandan Iblis dan Sekte Tai. Fang Qingsu, Fang Han, Long Xuan, kalian bertiga, cepat ikuti aku kembali ke gerbang Yuhua. Masalah di sini sudah selesai. Aku bisa bertanggung jawab.
Ucap Hua Tiandu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Dan apa yang ingin saya lakukan? Sepertinya Anda tidak punya hak untuk bertanya. Ucap Fang Qingsu hanya menatap Hua Tiandu dengan dingin. Jika kamu tidak pergi, maka aku harus membawamu pergi. Sekte kita dengan Tai Yi memiliki hubungan baik. Tidak boleh ada konflik. Jika tidak, maka ketika para iblis menyerang, bagaimana kita bisa bergandengan tangan? Ucap Hua Tian terbatuk dan mengerutkan kening. Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu membawaku pergi. Jawab Fang Qingsu, wajahnya masih sangat dingin, seolah-olah dia akan menyerang. Hua Tiandu berkata, kita semua adalah murid sejati dari Sekte Yuhua. Jika kamu ingin bertarung, kamu hanya bisa bertarung di Tian Xingtai. Bukankah kamu menyuruh Komandan Iblis untuk pergi? Hua Tian tiba-tiba melambaikan tangannya dan berdiri di depan saluran Guiksu. Dia melanjutkan, saya hanya berdiri di sini, silahkan Anda dan Komandan Iblis menerobos. Jika Anda bisa melewatinya, saya pasti tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, jika kamu tidak bisa melewatinya, maka tolong menyerah. Kembalilah ke Yuhuamen, dan jangan lagi memprovokasi Yuhuamen dan Tai Yi. Suanyi, apakah Anda setuju dengan taruhan saya? Setelah saya membatasi murid Yuhuamen, kamu akan menyelesaikan keluhan dengan Komandan Iblis. Ucap Hua Tiandu. Beberapa murid Tai Yi melihatnya, dan Song Wei Yi berkata, hal-hal yang diatur oleh senior Hua tidak buruk, tetapi jika Komandan Iblis itu pergi, maka akan begitu banyak murid kita akan mati sia-sia. Tidak masalah, saya secara pribadi akan menangkapnya dan mengirimkannya ke Tai Yi. Tai Yi telah kehilangan banyak karena Yuhuamen saya kali ini. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya akan pergi ke Sanmen untuk memberikan 1000 keping Jiazi Sendan, untuk 1000 murid sekolah Tai Yi. Jawab Hua Tiandu. Murid-murid Tai Yi semua terkejut, dan kemudian mengangguk. Di lain sisi, Fang Han, maukah kamu kembali ke gerbang Yuhua? Kamu tidak bisa keluar dari ini, mereka terlalu banyak. Ucap Fang Qingsu. Kakak senior ingin melakukannya, aku tentu saja hanya akan melihatmu. Namun, aku khawatir mereka akan secara paksa merebut senjata ajaibku dan menuduhku melakukan kejahatan. Fang Qingsu berkata, jika Anda ingin melampaui Hua Tiandu, tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi, Anda tidak akan berhasil. Hanya dengan melawan hidup dan mati dan mencapai hal yang mustahil lagi dan lagi, Anda akan benar-benar merangsang potensi tubuh Anda dan menerobos dunia. Ucap Fang Qingsu memuji, dan kemudian menghadap Hua Tiandu. Hua Tiandu tidak bergerak, tetapi dia berkata, beberapa rekan Taois segera menghentikan Fang Han, tapi jangan sakiti dia, jangan rebut senjata ajaibnya, segel saja dia, dan aku akan membawanya kembali ke gerbang Yuhua. Agar tidak merusak kedamaian jalan abadiku. Ucap Hua Tiandu. Haha, Hua Tiandu, aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Teriak Komandan Iblis. Tiba-tiba, Fang Qingsu dan Komandan Iblis bergabung pada saat yang sama untuk meledakkan jalur Guiksu yang dijaga oleh Hua Tian dan terbang keluar. Fu Shou, Kun Yuan, Da Fang, Kan Li, Lu Ming, Chang Chun. Kalian berenam, tangkap Fang Han. Ucap Song Wei Yi sedang melihat Fang Qingsu, Komandan Iblis, dan Hua Tian semua bertarung dan mengeluarkan perintah. Fang Han telah lama berjaga-jaga, mengetahui bahwa situasi hari ini sudah sangat mengerikan, dan segera jatuh ke dalam kuali Raja 5 penjara. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang ajaib, mengirimkan bayangan pedang berdarah, mengguncang formasi menjulang Liu He lawan. Mau melahap pisau ajaibku, ucap Fang Han telah mengantisipasi ini sejak lama. Saat pisau ajaib berubah, dia membiarkan naga yang memanipulasi kuali Raja 5 penjara, mendesak kekuatan lebih dari 200.000 iblis surgawi di dalam, dan tiba-tiba berakselerasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.